Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Setelah jeda yang cukup lama di antara keduanya, White Snow bertanya dengan lembut kepada Wang Lin. Rekan kultivator Cheng, seberapa yakinkah kamu dalam pertarungan melawan Red Butterfly? Wang Lin mengalihkan pandangannya dari negara Susaku dan menggelengkan kepalanya. Sama sekali tidak yakin. Rekan kultivator Cheng tidak perlu bersikap rendah hati, ucap White Snow sambil tersenyum. Wang Lin tidak peduli dengan wanita itu dan dengan hati-hati melihat apa yang ada di bawahnya. Dia dengan hati-hati mengingat tata letak area tersebut. Giok petanya hanya memiliki deskripsi yang sangat samar tentang Susaku. Meskipun Wang Lin diam-diam mengira bahwa Susaku mencoba merekrutnya sebagai murid inti, dia tetap waspada. Rekan kultivator White Snow, sekte apa saja yang ada di Susaku? Tanya Wang Lin. Adik magang junior Red Butterfly adalah murid dari sekte Giok Surgawi. Setelah itu, White Snow menghela nafas dan menatap Cheng Niu. Mata Wang Lin tenang dan dia tidak berbicara lagi. Kecepatan bangau putih itu tidak cepat, tetapi perjalanannya sangat mulus. Saat melewati berbagai gunung, Wang Lin diam-diam mengingat semuanya. Susaku dipenuhi dengan energi spiritual. Itu adalah aspek yang tidak dapat dibandingkan dengan negara lain sama sekali. Sepanjang perjalanan, Wang Lin telah melewati 10 urat spiritual. Karena urat-urat roh inilah, maka terdapat begitu banyak energi spiritual di dalam Susaku. Saat terbang, mata Wang Lin tiba-tiba menjadi serius saat dia melihat ke kejauhan. Di kejauhan ada sebuah gunung yang menjulang ke awan. Gunung itu tampak seperti gunung surgawi. Disitulah sekte langit surgawi berada. Karena formasinya, kamu tidak dapat melihatnya, ucap White Snow. Tepat pada saat ini sebuah sosok merah turun dari gunung dan berdiri di atas awan putih. Orang itu sedang melihat ke arah mereka. Tatapan mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menatap sosok merah itu. Tetapi dia tetap diam. Sosok merah itu perlahan menghilang saat burung bangau putih itu terbang menjauh. Hong Li berdiri di luar sekte Giok Surgawi sambil menatap Wang Lin yang perlahan menghilang. Tatapan matanya menjadi semakin dingin saat angin bertiup dan menyebabkan lengan bajunya yang kosong berkibar. Dia memang datang. Hong Li berbalik dan menghilang kembali ke sekte Giok Surgawi. Wang Lin berdiri di atas bangau putih dan menatap White Snow dengan dingin. Wanita ini secara khusus memilih rute ini. Dia pasti punya rencananya sendiri. Tak lama kemudian burung bangau putih itu terbang ke sebuah gunung yang tampak seperti naga yang sangat panjang. Burung bangau itu terbang menembus lapisan awan dan masuk ke dalam gunung. Rekan kultivator Cheng, ini bukan sekte jalan abadi, tetapi gua abadi pribadi guruku. Guru saat ini sedang berkultivasi. Pilih salah satu ruangan dari 3 baris utara. Guru akan menemuimu begitu dia siap, ucap White Snow di saat mereka mendarat. Wang Lin mengikuti kata-kata White Snow dan berjalan menuju bangunan utara. Tak lama kemudian, Wang Lin tiba di ujung utara dan melihat 3 baris kamar mewah dan memilih satu. Segala sesuatunya sudah disiapkan di kamar untuknya. Wang Lin duduk di kamar dan mulai merenung. Sejak memasuki Susaku, dia selalu merasakan bahaya. Meskipun sangat samar, tetapi tetap saja ada. Wang Lin tahu bahwa hanya dengan kultivasinya, ada banyak orang di Susaku yang bisa membunuhnya. Tampaknya guru White Snow akan segera menyambutnya. Setelah merenung sejenak, Wang Lin menutup matanya dan mulai berkultivasi. Malam pun tiba. Tiba-tiba ada langkah kaki berjalan menuju pintu Wang Lin dan terdengar bunyi ketukan. "Masuklah," ucap Wang Lin. Tanpa suara apapun, pintu terbuka dan seorang anak laki-laki berpakaian hitam memasuki ruangan. Dia membawa nampan berisi buah-buahan di tangannya. Anak laki-laki itu tidak menatap Wang Lin dan kemudian langsung hendak pergi. "Tunggu sebentar," suara Wang Lin terdengar. Anak laki-laki itu berhenti, berbalik dan menatap Wang Lin. Tanpa menunggu Wang Lin bertanya, bocah itu membuka mulutnya dan menunjuknya. Di dalam mulutnya hanya ada setengah lidahnya. Wang Lin tertegun dan tidak berbicara. Entah mengapa Wang Lin punya firasat menyeramkan tentang gua abadi ini. Waktu berlalu dan dalam hitungan mata 3 hari telah berlalu. Ada sesuatu aneh tentang tempat ini. Wang Lin merenung sejenak hingga akhirnya menyerah memikirkan hal ini. Ia fokus pada kultivasi untuk menjaga dirinya dalam kondisi terbaik untuk melawan Hong Di. 10 hari berlalu tanpa gangguan. Pada hari ini saat dia sedang berkultivasi, dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat seorang pria parubaya duduk di hadapannya. Pria parubaya itu menuangkan secangkir teh dan menatap Wang Lin. Orang ini tampan tetapi tidak terlalu rupawan. Dia tidak berjanggut tetapi ada janggut tipis di wajahnya. Matanya cerah tetapi tampak agak tertutup kabut. Meskipun dia tidak berbicara, dia memancarkan aura keagungan. Tatapan mata Wang Lin tenang. Dia tidak terkejut dengan kenyataan bahwa orang ini bisa masuk tanpa sepengetahuannya.
Pria parubaya itu menyesap tehnya dan mengetuk meja dengan jarinya pelan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Wang Lin juga merenung dan tidak berbicara. Ruangan itu benar-benar sunyi. Keheningan ini benar-benar menakutkan. Rasa tertekan mulai muncul setiap kali jari pria parubaya itu mengetuk. Jika Wang Lin belum mencapai tahap pembentukan jiwa, dia tidak akan mampu menahan ini. Bahkan jika dia masih dalam tahap awal pembentukan jiwa seperti sebelum dia memasuki alam surgawi, dia akan mengalami kesulitan. Namun Wang Lin sangat tenang saat ini. Setelah waktu yang lama, pria parubaya itu berdiri. Dan tanpa melihat Wang Lin, ia meninggalkan ruangan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang waktu. Setelah dia pergi, Wang Lin berdiri dan berjalan ke tempat pria parubaya itu sebelumnya berada. Ada beberapa teh yang tumpah di atas meja dalam bentuk dua kata. Kalah, mati. Wang Lin merenung sejenak. Ia menyeka meja dengan tangannya dan kata-kata itu pun menghilang. Dia menatap kegelapan di luar jendela dan matanya berbinar. Pria parubaya itu pasti setidaknya berada di tahap transformasi jiwa. Dia mungkin adalah guru White Snow. Dua kata yang ditinggalkan orang ini sangat jelas. Jika dia kalah dalam pertempuran melawan Red Butterfly, satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah kematian. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam, kemudian dia menutup matanya dan mulai berkultivasi. Beberapa hari kemudian hari pertempuran besar pun tiba. Suasana di sekitar altar raksasa di Suzaku sangat ramai. Semua kultivator yang datang sangat menantikan pertempuran besar ini. Suzaku telah mengumumkan pertarungan antara Wang Lin dan Red Butterfly 10 tahun yang lalu. Pertarungan ini menarik perhatian banyak kultivator. Meskipun dua orang yang bertarung hanya berada pada tahap pembentukan jiwa, ada perbedaan besar dalam status sosial mereka. Hongdi adalah jenius Suyu dan merupakan jenius nomor 1 di Suzaku. Ia mampu mencapai tahap akhir Soul Formation hanya dalam 100 tahun dan merupakan kandidat nomor 1 untuk mencapai tahap Ansenden. Cheng Niu tidak diketahui asal-usulnya, tetapi berhasil memperoleh kuali hujan. Kemudian, ia mengambil tangan kupu-kupu merah dan langsung menjadi terkenal. Jika memang begitu, hal itu tidak akan menarik banyak perhatian. Tetapi Cheng Niu ini baru saja berada di tahap awal pembentukan jiwa ketika ia memasuki alam surgawi. Ia mampu melawan seorang kultivator pembentukan jiwa tahap akhir ketika ia masih di tahap awal dan bahkan mengambil lengannya. Hasilnya ia menjadi legenda. Kini tibalah pertarungan kedua antara keduanya, yang menarik perhatian semua orang. Kupu-kupu merah berdiri di sisi kanan altar. Ia mengenakan gaun biru istana dengan sulaman bunga ungu tua di tepi gaunnya. Gaunnya sangat sederhana dan bersih. Rambutnya terurai seperti air terjun dengan hanya pita yang mengikatnya. Namun angin sepoi-sepoi yang membuat lengan bajunya yang kosong berkibar memberikan noda pada kupu-kupu merah yang hampir seperti lukisan. Kecantikan Hongdi seperti bakatnya, penuh dengan kesombongan dan kekejaman. Di sekeliling altar terdapat lingkaran cahaya putih dengan kursi-kursi yang diletakkan di atasnya. Sudah banyak orang yang duduk di sana, pria dan wanita, tua dan muda. Semuanya adalah berbagai utusan dari berbagai negara kultivasi. Pada saat ini seekor bangau putih datang dari kejauhan. Di belakang bangau itu berdiri seorang pemuda berpakaian putih. Ia berdiri tegak, rambutnya diikat dengan pita ungu. Dan meskipun ia tampak biasa saja, ia memancarkan aura jantan. Di sampingnya berdiri seorang wanita berpakaian ungu. Penampilannya sama sekali tidak kalah dengan Red Butterfly. Burung bangau itu tiba di altar dan berteriak. Pemuda berjubah putih itu melompat dan mendarat di altar. Dia adalah Wang Lin. Hongdi menundukkan kepalanya untuk melihat lengan bajunya yang kosong sebelum mengangkat kepalanya. Tatapan matanya menjadi dingin. Ada juga rasa kebencian yang dalam yang tersembunyi di matanya. Sebagai putri pilihan surga, sampai dia bertemu Wang Lin, dia tidak pernah kalah. Wang Lin bukan hanya orang pertama yang mengalahkannya. Dia juga bahkan mengambil salah satu lengannya. Saat itu, Wang Lin bertindak saat dia dalam kondisi terlemahnya dan mencoba menghancurkan hati daunnya. Selama bertahun-tahun tingkat kultivasinya tidak berubah. Ini semua karena Wang Lin. Hanya dengan membunuhnya, hati daunnya bisa pulih. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia menatap Hongdi dengan tenang. Salah satu lelaki tua yang duduk di tempat kursi bagian dalam menatap dingin ke arah Wang Lin dan kupu-kupu merah. Kemudian ia berkata, "Saya adalah tetua gunung Suzaku, Kong Sun Po, dan saya akan menjadi juri dalam pertarungan ini." Tangan kanannya membentuk segel lalu menunjuk ke depan. Sebuah pintu cahaya tiba-tiba muncul di altar di hadapan mereka. "Masuklah ke dalam. Di sanalah medan perangmu." Lelaki tua itu menutup matanya dan tidak berbicara lagi. Tanpa sepatah kata pun, Hongdi berjalan memasuki pintu cahaya dan menghilang. Mata Wang Lin tampak tenang saat dia dengan hati-hati menatap pintu cahaya dan berjalan masuk. Setelah mereka berdua memasuki pintu cahaya, pintu itu langsung meluas hingga menutupi seluruh altar. Di dalam pintu itu terdapat pegunungan yang sepi. Orang-orang dapat melihat apa yang sedang terjadi melalui pintu cahaya itu. Setelah Wang Lin memasuki pintu cahaya,
Ia dapat mendeteksi bahwa pintu cahaya ini adalah susunan transfer. Di mana ia muncul adalah pegunungan yang sepi. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi dan tidak ada cahaya yang datang dari langit. Tiba-tiba, sebuah teriakan terdengar dari langit. Cheng Niu! Wang Lin terbang ke langit dan melihat seberkas cahaya merah melesat ke arahnya. Sebelum dia tiba, aura dingin telah menyebar. Aura dingin ini mengembun menjadi partikel-partikel es kecil yang berkumpul 100 kaki jauhnya dari Wang Lin menjadi patung es raksasa. Patung es raksasa ini tingginya lebih dari 100 kaki dan berbentuk seperti manusia. Wajahnya tanpa ekspresi saat mengayunkan tinjunya yang besar ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia mundur. Kilatan cahaya merah muncul di kepala patung es itu dan Hong Di pun muncul. Matanya dingin saat menatap Wang Lin dan membisikkan sesuatu. Cahaya terang muncul dan berubah menjadi mawar es di hadapannya. Dia memutuskan untuk tidak bertengkar lama-lama dengan Cheng Niu. Dia akan menggunakan cara tercepat untuk membunuh orang ini. Saat raksasa es itu mengayunkan tinjunya, Hong Di memetik kelopak mawar dan melepaskannya. Kelopak bunga itu bergoyang maju mundur seperti perahu di laut berbatu. Wang Lin mendengus. Ia melambaikan tangan kanannya dan bendera pembatas muncul dalam genggamannya. Gas pembatas keluar dalam bentuk naga. Mereka saling terkait dan menyatu menjadi kepalan tangan raksasa yang berhadapan dengan kepalan tangan raksasa es. Ho! Gelombang kejut itu menyebabkan banyak pohon di bawah mereka tumbang. Bahkan ular piton itu pun terbanting ke tanah. Ia menggeliat karena banyaknya luka di tubuhnya. Semua luka itu disebabkan oleh getaran gelombang kejut. Dampak dahsyat itu membuat raksasa es itu mundur selangkah. Retakan muncul di tinjunya dan bongkahan es berterbangan di mana-mana. Tangan Wang Lin bergetar. Tinju yang dibentuk oleh pembatasan itu hancur dan saat getaran mencapai bendera pembatasan, retakan pun muncul di atasnya. Ini adalah harta karun yang telah dimurnikan oleh negara Suyu selama 500 tahun. Dewa Es, Cheng Niu, kau pasti akan mati. Tatapan mata Hong Di menjadi semakin dingin saat tangannya bergerak dan kelopak mawar yang mengambang itu tiba-tiba mulai berubah. Garis-garis tipis terbang dari kelopak dan membentuk jaring raksasa yang terbang menuju Wang Lin. Mata Wang Lin merah dan dia melambaikan bendera larangan, membuat kabut hitam muncul di layar. Kemudian dia mengeluarkan pedang surgawi dan mengayunkannya ke jaring. Energi pedang menembus kabut hitam dan mendarat di kelopak bunga. Seketika, kelopak bunga itu retak dan pecah. Mata Hong Di menjadi semakin dingin saat dia memetik kelopak bunga lainnya. Dia melemparkannya ke depan dan membentuk segel dengan tangan kirinya saat terbang. Kemudian dia menunjuk kelopak bunga itu, dan kelopak itu segera tumbuh berkali-kali lebih besar. Kelopak itu masih mengarah ke Wang Lin. Hong Di tidak berhenti begitu saja, tetapi terus memetik kelopak bunga lainnya. Dia menggigit lidahnya dan memuntahkan darah. Darah jatuh ke kelopak, dan 9 simbol pedang yang terbuat dari darah muncul di kelopak. 9 energi pedang muncul dan melesat ke arah Wang Lin. 3 kelopak bunga. Cheng Niu, aku ingin melihat apakah kau mati atau tidak. Hong Di menampar raksasa es di bawahnya. Raksasa es itu meraung dan mengayunkan tinjunya tepat di belakang 9 sinar energi pedang. Setiap kali melangkah, akan ada lubang besar yang tertinggal di tanah. Banyak pohon tumbang dan getarannya menyebabkan banyak retakan muncul di tanah. Ini bisa dianggap sebagai salah satu pertempuran paling berbahaya dalam hidup Wang Lin. Dia tidak ingin menggunakan kereta perang kecuali jika terpaksa. Bagaimanapun, ini adalah Suzaku. Pasti ada banyak orang yang menonton. Membongkar terlalu banyak rahasia tidak akan baik untuknya. Menghadapi jaring yang datang ke arahnya, Wang Lin meraung dan mengayunkan pedang surgawi dengan gila-gilaan. Dengan paksa menciptakan celah pada jaring tersebut, Wang Lin dengan cepat menyerbu keluar dari celah itu dan membuka mulutnya untuk memuntahkan sinar cahaya hitam. Sinar cahaya itu dengan cepat berubah menjadi cap hitam raksasa yang menghantam kelopak raksasa itu. Tempel hitam itu bergetar sebelum terbungkus oleh kelopak dan berubah menjadi genangan air hitam. Wajah Wang Lin pucat. Dia memanfaatkan momen saat stempel hitam itu menghentikan kelopak untuk berteleportasi. Tepat pada saat ini, 9 sinar energi pedang itu tiba tanpa suara. Mereka bergerak secepat kilat. Wang Lin dengan cepat menyentuh tas penyimpanannya dan 2 lonceng muncul. Mereka bertabrakan dengan energi pedang, menciptakan gelombang suara. Tubuh Wang Lin terlempar, 9 sinar energi pedang menusuk tubuhnya saat ia terbang di udara. Kemudian, kelopak bunga raksasa itu dengan cepat melilitnya. Niat membunuh memenuhi mata Hong Di dan dia berteriak, Cheng Niu, terimalah kematianmu. Tangan kirinya membentuk segel dan menunjuk ke kelopak bunga. Tak lama kemudian terdengar suara ledakan dari dalam kelopak bunga. Namun tepat pada saat ini seberkas energi hitam keluar dari kelopak bunga. Ekspresi Hong Di berubah ketika seberkas energi pedang hitam besar yang terasa seperti dapat menghancurkan dunia keluar dari dalam kelopak bunga. Ada banyak retakan di baju besinya, dan di belakangnya 9 sinar energi pedang semuanya hancur berkeping-keping. Suara Wang Lin rendah saat dia berkata perlahan, Hong Di, pertempuran baru saja dimulai. Apa yang terjadi tadi hanyalah pemanasan.
Hongdi menatap Wang Lin dan menunjuk mawar dengan 6 kelopak yang tersisa. Dia hendak menggunakan mantra. Hongdi, lihat ini. Wang Lin menampakkan senyum jahat saat dia mengeluarkan batu seperti kepompong yang memiliki banyak simbol dao di atasnya. Tangan kanan Wang Lin memukulnya dan simbol-simbol di atasnya mulai bersinar. Wajah Hongdi berubah menjadi pucat saat sejumlah gas kecil hitam muncul dari dahinya. Cheng Niu, apa itu? Teriak Hongdi. Itu hanya lengan. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia memukul batu itu. Potongan-potongan batu berjatuhan, memperlihatkan lengannya yang hitam dan layu. Sambil memegang lengan di tangannya, dia tersenyum jahat. Hongdi, apakah lengan ini familiar bagimu? Tubuh Hongdi bergetar saat menatap lengan itu. Dia kemudian tiba-tiba berbalik ke arah Wang Lin. Rasa dingin di matanya telah mencapai batasnya. Cheng Niu, dasar penjahat berdebah, sialan kau. Wang Lin tertawa terbahak-bahak. Kemudian matanya tiba-tiba menjadi gelap dan berkata, aku penjahat. Dulu di alam surgawi, tidak ada kebencian di antara kita. Aku tidak pernah bermain-main denganmu. Namun kamu mencoba membunuhku berkali-kali. Bahkan sekarang, aku masih tidak tahu mengapa kamu ingin membunuhku. Mengapa aku tidak bisa menolak jika kamu mencoba membunuhku? Wajah Hongdi tampak muram. Tanpa ragu, dia menunjuk mawar dan ke-6 kelopaknya yang berserakan. Wang Lin mendengus. Tanpa ragu, dia menampar tas penyimpanannya dan sebuah bendera hitam muncul di tangannya. Ini adalah bendera yang hanya kekurangan satu batasan untuk memanggil petir pembalasan ilahi. Tangan kirinya bergerak di depannya. Sebuah pembatas muncul dan dia menaruh di bendera. Pembatas itu bergetar dan cahaya menyilaukan bersinar dari bendera. Ekspresi Hongdi berubah. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan dia mengucapkan mantra yang sangat rumit. 6 kelopak bunga itu dengan cepat terbang keluar dan berubah menjadi 6 wanita berpakaian merah. Namun sebuah kekuatan dahsyat dilepaskan dari bendera larangan itu. Kekuatan ini mendorong semuanya menjauh. Pada saat ini suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari langit. Awan merah menutupi langit seolah-olah langit akan runtuh. Semua orang yang menyaksikan pertarungan dari luar terkejut. Keempat lelaki tua yang duduk di lingkaran dalam tiba-tiba membuka mata mereka. Pandangan mereka tertuju pada awan merah. Pembalasan ilahi. Mata Gonsun Po berbinar. 6 kembali menjadi 1. Ekspresi Hongdi berubah saat dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. 6 wanita berbaju merah dengan cepat menyatu dengan Hongdi. Di belakangnya, 6 sosok merah yang cantik muncul. Awan merah menutupi langit. Wang Lin mencibir sambil menunjuk bendera larangan. Bendera larangan itu dengan cepat berubah menjadi gelombang larangan yang melesat ke arah hidup Hongdi. Tepat pada saat ini, dengan ledakan besar, semua awan merah berkumpul dan seberkas petir merah turun. Sasarannya tepat berada di tempat batasan itu berada. Hongdi segera mundur, tetapi Wang Lin terus mengawasinya. Saat dia bergerak, dia mengayunkan pedang surgawi dan seberkas energi pedang melesat ke arahnya. Namun energi pedang ini bukan untuk Hongdi. Energi itu bertabrakan dengan petir merah yang turun. Bang! Dengan suara keras, energi pedang itu runtuh. Petir merah itu berhenti sejenak sebelum terus turun. Memanfaatkan jeda ini, Wang Lin berteriak, bendera larangan, bertebaran. Bendera larangan itu tiba-tiba bergetar saat lebih banyak gas larangan keluar darinya. Ini berlanjut hingga bendera larangan itu berubah menjadi debu dan menghilang. Meskipun gas itu tidak dapat menimbulkan kerusakan apapun, gas itu dapat bertindak sebagai suara bagi petir pembalasan ilahi. Hongdi hendak berteleportasi ketika ekspresinya tiba-tiba menjadi jelek. Saat pembalasan ilahi tiba, semua teleportasi akan disegel. Hongdi, terimalah kematianmu. Mata Wang Lin merah. Pada saat ini kilat merah tiba. Saat gas pembatas menyentuh kilat, kilat itu menghilang. Kilat merah turun ke arah Hongdi yang dikelilingi oleh gas pembatas. Meskipun semua ini butuh waktu untuk dijelaskan, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Wajah Hongdi pucat dan dia mengatupkan giginya. Saat kilat merah itu tiba, ke-6 sosok di belakangnya terbang keluar. Meledak. Bang! Salah satu sosok merah meledak saat menyentuh petir merah, tetapi tidak dapat menghentikan petir pembalasan ilahi. Suara Hongdi bergetar. Bang, bang, bang! Petir pembalasan ilahi menembus mereka seperti kertas. Satu sosok tumbang dan segera ke-6 sosok itu tumbang semua. Singkat cerita, Wang Lin terus mengayunkan pedang surgawi ke arah raksasa itu. Raksasa es itu membuka mulutnya dan berteriak. Namun ternyata suara itu milik Hongdi. Soul Laser. Tepat pada saat ini, cambuk di dalam tubuh raksasa es itu bersinar terang. Terbang keluar dari dada raksasa itu dan menghantam Wang Lin. Cepat, terlalu cepat. Wang Lin sama sekali tidak bisa menghindar. Dia batuk darah dan tubuhnya jatuh. Namun jiwa asalnya terlempar keluar dari tubuhnya dan terbang jauh. Pada saat ini, energi pedang mendarat di raksasa es itu dan auranya melemah. Luka tebal lengan menembus tubuhnya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir.
Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Tetap jaga kesehatan, semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.